Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang sudah banggakan? Pada kesempatan kali ini Ustazah akan membahas tentang bagaimana kita akan membuat perencanaan bisnis. Nah, bisnis model yang akan kita gunakan ya, atau konsep yang akan kita gunakan di sini adalah dengan menggunakan the business model canvas. Ya, ini adalah salah satu business model generation ya, dimana business model canvas ini adalah bentuk perencanaan bisnis yang bisa mencakup hal-hal yang inti dari perencanaan sebuah bisnis ya. Dan dalam satu lembar ini kita bisa menggambarkan ya, karena fungsi dari bisnis model canvas ini adalah memetakan dan menggambarkan bagaimana nantinya bisnis kita itu bentuknya, kemudian siapa konsumennya, bagaimana untuk memproduksinya dan sebagainya. Nah, bisnis model canvas ini adalah bisnis yang dibuat oleh para ahli ya, bisnis model yang dibuat oleh para ahli, yaitu oleh Alexander O ya, bersama dengan 470-an praktisi ya dari 40-an negara. Jadi ini adalah model bisnis model yang digunakan oleh banyak negara dan juga oleh banyak perusahaan. Nah, kita akan coba untuk belajar membuatnya ya. Jadi nanti dari produk yang sudah ditentukan untuk setiap jenjang ya, baik itu kelas 10 sampai kelas 12 ya, nanti kalian tinggal menyesuaikan ya, kira-kira bagaimana bentuk dari bisnis kalian. Nah, otomatis yang pertama harus kalian tentukan adalah apa produk kalian. Nah, ini harus ditentukan terlebih dahulu. Kelas 10 mau membuat bahan awetan seperti apa ya? Apakah mau membuat frozen food ataukah mau membuat makanan yang dikeringkan atau seperti apa? Produknya apa? Namanya apa? Ya, itu yang pertama harus kalian tentukan. Kelas 11 makanan tradisional apa yang akan kalian buat ya? Kemudian kalau kelas 12 ya, makanan tradisional yang dengan kreasi apa yang akan kalian buat. Nah, di sini ya, misal di sini saya coba ambil produk pentol ya. Namanya apa? Misalnya pentol pelangi ya, pentol pelangi karena bermacam-macam gitu ya. Nah, pentol ini bisa masuk kategori dari makanan awetan ya, menggunakan frozen food ya. Sekarang kan banyak ya orang-orang jual pentol itu kemudian di frozen, kemudian dijual ya, baik itu secara online maupun secara offline. Nah, di sini ada design form, maka diisi nama produk kalian ya. Kemudian di sini ada design by ya. Nah, ini tulislah nama kelompok kalian ya, nama kelompok kalian silahkan kalian isi ya. Jadi nanti kalian juga harus menentukan nama kelompok kalian. Ya, kemudian ini ada tanggal ya, versi ya, tanggalnya diisi bulan ini saja, bulan Agustus. Versinya ya, versinya ini misalnya kalian ini adalah versi bisnis model canvas atau perencanaan yang pertama, maka dikasih nomor 1. Nah, gitu ya. Oke. Baik, kalau sudah kalian tulis yang bagian atas ini ya, sudah menentukan produknya juga, maka selanjutnya adalah kalian harus menentukan siapa konsumen dari produk kalian atau target ya, target konsumen. Jadi kalau kalian punya produk, pastikan kalian sudah menarget ya, atau menentukan siapa konsumen yang akan beli produk kalian. Nah, untuk produk pentol, misal yang senang pentol siapa biasanya? Nah, mungkin kalian sebagai siswa SMA di sini ya, target kalian mungkin maunya sepantaran ya, maka
bisa jadi siswa SMA ya. SMA di mana? Ya dimanapun ya, mungkin di SMA di sekitar lingkungan sekolah kita, atau mungkin bisa di luar kota ya. Ya, karena sekarang di saat ini ya, bahkan kita tidak hanya bisa menjual secara offline tapi juga bisa menjual online ya. Dan banyak insya Allah channel-channel yang bisa kita gunakan untuk berjualan online tersebut ya. Misalnya di sini contohnya adalah siswa SMA, walaupun sebenarnya pentol ini juga bisa dijual ke yang lain ya, tapi kalau bisa kalian bisa memfokuskan siapa konsumen yang akan kalian target sebagai pembeli dari produk kalian. Nah, di sini siswa SMA ya. Nah, kalau misalnya lebih bagaimana? Boleh ya. Kalau misalnya lebih juga boleh, tapi tolong detail. Misalnya siswa SMA, kemudian siswa SMP ya. Ataukah mungkin kalian akan menjual di TK ya. Kalau misalnya ada yang suka pentol ya, anak-anak TK ya. Atau mungkin bisa dijual di perumahan ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, setelah kalian menentukan konsumen kalian, maka di sini kalian harus bisa menjelaskan kepada konsumen kalian value proposition ya, yaitu kata lainnya adalah nilai tambah atau keunggulan ya dari produk kalian. Apa yang bisa menjadikan pentol pelangi ini menjadi produk yang diminati oleh konsumen kalian? Misal ya, cita rasa ya, cita rasanya tuh beda dari pentol yang lain ya. Karena apa? Mungkin di dalam pentol yang ini ya terasa rasa dagingnya lebih daripada pentol-pentol yang biasa ya. Kemudian bisa jadi ada keunikan di sini, uniknya ada bentuknya mungkin ya. Bisa jadi ada gambar bentuk yang berbeda dengan pentol yang biasanya bundar, ini bentuknya berbeda misalnya seperti itu. Atau bisa jadi ada rasa-rasa yang unik yang mungkin tidak ada di pentol-pentol yang lain. Kalau misalnya di sekitarnya ada pentol yang sukanya pedes gitu ya, pedes semua gitu ya. Nah, ini pentolnya rasanya manis gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi pastikan keunikan-keunikan itu ataupun nilai tambah itu adalah nilai produk kalian yang akan diminati oleh konsumen kalian. Nah, ini juga nilai tambah ini harus disesuaikan agar menarik dari konsumen yang kalian targetkan. Nah, kalau sudah kalian sampaikan ya keunggulannya, maka perlu kalian juga tentukan bagaimana cara menyampaikan ya, bagaimana cara menyampaikan dari keunggulan dan juga produk kalian, yaitu di dalam channels ya. Di channels ini adalah platform atau wadah yang bisa kalian gunakan atau alat yang bisa kalian gunakan untuk menyampaikan hal tersebut. Misal, kalian menjualnya tidak offline karena sekarang sudah banyak orang jualan offline dan mungkin juga biayanya besar sehingga kalian lebih fokuskan di online. Maka kalian harus mengutamakan misalnya apa? Oh, channelnya nanti saya menyampaikan lewat Facebook ya. Facebook sekarang ada iklannya, berarti FB Ads. Kemudian IG ya, IGS. Kemudian kalian juga bisa menjualnya ke teman-teman ataupun orang-orang yang kalian kenal ya, karena kalian mencari yang sepantaran misalnya, maka bisa lewat WA Story misalnya ya, dan lain sebagainya ya, sehingga produk dan keunggulan kalian ini ya, keunggulan produk kalian ini bisa tersampaikan kepada konsumen. Selain itu, agar konsumen kalian ini selain sudah mengetahui produk kalian juga bisa menjadi pelanggan setia ya. Kan kita tidak hanya mencari pembeli ya, tapi kita juga ingin mencari pelanggan. Kalau pelanggan itu dia senang dengan produk kita, kemudian dia repeat order gitu ya, membeli kembali produk kita karena dia bisa jadi puas dengan produk kita, senang dengan produk kita dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya untuk mempertahankan itu? Maka kita menggunakan di sini perlu kita susun rencana untuk membuat relasi kepada konsumen kita, yaitu di customer relationship. Ya. Maka bagaimana caranya? Misal kalian bisa memberikan diskon. Nah, ya kan? Oh, kalau beli 3 gratis 1 misalnya ya. Beli 3 bungkus gratis 1. Atau mungkin kalau untuk target kalian siswa SMA, kalau
misal bisa menjual gitu ya, menjual dalam jumlah besar gitu ya, atau belinya grosir, maka kalian nanti ada potongan. Nah ya kan, seperti diskon itu. Atau bisa jadi kalian bisa menggunakan sekarang kan musimnya giveaway ya, giveaway ya. Kalian bisa memberikan giveaway ya melalui Instagram ataupun media sosial yang lainnya. Atau bisa jadi kalian juga ada kontak person ya. Kontak person ini nantinya bisa menjadi jembatan antara konsumen dengan produsen ya, agar bisa selalu berkomunikasi ya untuk bisa mendapatkan produknya dengan baik, begitu nggih? Dan lain sebagainya. Ada berbagai cara bagaimana customer relationship ini tetap terjaga ya. Oke. Kalian bisa mencari teori-teorinya di yang lain, ada gamification dan lain sebagainya ya. Oke. Selanjutnya, nah ini tadi ya, ini alurnya dari setelah kalian tentukan konsumen, kalian harus menentukan keunggulan dari produk kalian, kemudian bagaimana cara menyampaikannya dan bagaimana cara mempertahankannya. Nah, dari produk kalian ini tentunya kalian mengharapkan adanya penghasilan, bukan? Ya, namanya kita menjual sebuah produk, kita berwirausaha, pasti kita target kita adalah bagaimana kita mendapatkan penghasilan tersebut. Nah, di sini ada revenue stream. Nah, di dalam revenue stream ini kalian harus menargetkan kira-kira berapa penghasilan yang kalian bisa dapatkan dari produk pentol kalian ini ya. Misal dalam 1 bulan target kalian adalah bisa menjual dalam omset ya, omset misalnya 3 juta ya. Atau bisa jadi kalau saya pribadi, kita jangan terpaku pada omset, karena terkadang omset itu bisa menipu ya. Omset besar tapi ternyata cost-nya besar sehingga keuntungannya sedikit. Maka bisa jadi target kalian misalnya penghasilan bersihnya ya, penghasilan netonya ya. Penghasilan bersihnya berapa? 3 juta per bulan ya. Sehingga untuk mendapatkan 3 juta penghasilan neto ini dibutuhkan berapa produk yang harus terjual. Itu nanti ada perhitungannya ya, lebih detail lagi. Kalau misalnya kalian bisa mendetailkan lebih bagus lagi. Misalnya di dalam penjualan satu produk itu misalnya harganya 20.000. Berarti 20.000 itu dengan nanti kita juga harus menentukan cost structure di sini ya, cost structure di sini. Nah ini nanti kita akan bahas cost structure ini setelah kita menentukan juga key partners, key activities, dan key resources. Nah ini ya, kalian juga harus bisa memetakan dari 3 juta penghasilan bersih ini dari mana, dari berapa penjualan, berapa produk. Kemudian apakah hanya dari penjualan saja pentol ini bisa didapat ya? Oh ada yang lain, misalnya kalian bisa menjual bumbunya misalnya ya. Kalian tidak hanya menjual pentolnya saja, tapi kalian bisa menjual bumbunya. Nah ini bisa kalian tulis juga penghasilan dari turunan dari produk kalian. Oke. Selanjutnya setelah itu kita bisa menentukan key activities, yaitu kegiatan apa saja yang akan kita lakukan di dalam bisnis ini. Contohnya adalah tadi kita promosi ya, menyampaikan lewat FB, IG atau WA Story, maka otomatis key activities kita adalah promosi ya. Promosi bisa dari IG, FB, WA dan sebagainya ya, dan media sosial lainnya. Atau mungkin kalian mau membuat akun di marketplace ya. Marketplace seperti bisa disebutkan ada banyak marketplace ya, Tokopedia, Shopee, kemudian dan lain sebagainya, marketplace yang lainnya. Kalian mau membuat akun di sana ataupun kegiatan di sana ya, itu juga bisa dilakukan ya. Nah, ini adalah kegiatan promosi tadi dan kegiatan distribusinya tadi yang kalian lakukan ya, untuk bisa agar produk kalian ini bisa tersampaikan sampai ke konsumen. Atau bisa jadi key activities kalian adalah kalau pentol kalian ini adalah pentol hasil buatan sendiri ya, tentunya harus ya, nanti kalian harus buat sendiri untuk produk bisnis kalian ya, maka otomatis kalian perlu key activities adalah produksinya ya. Produksi apa? Produksi pentolnya. Kalau bumbu ternyata kalian mengambil dari pihak ketiga, maka ya itu berarti kalian hanya membeli
bahan-bahan ya. Produksi di sini ada produksi pentol, kemudian beli bahan-bahan untuk bumbunya yang sudah jadi dan lain sebagainya. Begitu nggih. Lebih detail, lebih bagus lagi. Oke. Selanjutnya, setelah kalian menentukan key activities, maka kalian bisa menentukan key resources-nya. Nah, untuk melakukan aktivitas ini, apa saja kebutuhannya ya. Misalnya untuk melakukan promosi, berarti kalian membutuhkan apa? Dana ya, dana marketing ya. Maka kalian butuh dana marketing berapa ya? Kemudian kalian juga butuh, karena di sini ada marketplace ya, butuh untuk ini enggak, untuk promosi juga enggak. Nah itu ya, dana marketing ini bisa masuk juga. Nah ini untuk produksi pentol kalian butuh apa? Misalnya saya butuh panci ya, saya butuh panci, saya butuh bahan baku ya. Ini nanti bisa lebih detail lagi. Kalian butuh bahan baku, kemudian butuh bumbu jadi misalnya ya, atau bumbu-bumbu tambahan, bumbu rasa-rasa dan sebagainya. Nah ini kalian bisa list sesuai dengan produk kalian ya. Nah setelah itu kalian menentukan key partners ya. Key partners di sini adalah orang-orang yang terlibat ya di dalam bisnis kalian maupun produk kalian ya. Kalau kalian misalnya contohnya pentol ini, berarti siapa orang yang terlibat? Ya, ini orang yang jualan bumbu tadi ya, toko bahan ya, bahan makanan. Ya, toko daging. Kalau misalnya butuh karena untuk membuat pentol kita butuh daging gitu ya, toko daging ya. Kemudian kita juga butuh pengiriman ya, misalnya kalau kalian ternyata pentol ini dijual di Gojek ya, misalnya di Gojek atau Grab ya, maka kalian juga butuh key partners ya. Nah key partners ini artinya ya mitra kita. Siapa aja mitra kita yang akan kita ajak kerjasama di dalam bisnis ini ya. Kemudian kita juga harus menentukan cost structure. Ini adalah biaya. Ini sangat penting sekali kita menentukan biaya yang kita keluarkan dalam bisnis ini. Karena apa? Jangan sampai biaya yang kita keluarkan ini lebih besar daripada penghasilannya atau pemasukannya ya. Kalaupun akhirnya lebih besar daripada lebih besar pengeluarannya, maka kita harus bisa memprediksi kira-kira kapan keuntungan itu bisa kita capai. Ya, sekarang ini kan zamannya ada yang istilahnya suka bakar uang ya, strategi marketing dengan bakar uang. Jadi supaya brandnya itu terkenal atau mungkin dikenal masyarakat, produknya dikenal masyarakat, maka yang dilakukan pertama kali adalah marketing dulu yang besar-besaran ya. Setelah itu nanti harapannya adalah konsumen bisa tertarik dengan produknya ya. Akhirnya menjadi pelanggan setia. Ya, tapi memang ada resikonya, yaitu dengan biaya marketing yang besar terkadang penghasilan yang didapatkan ada yang bisa sesuai dengan harapan, ada yang tidak. Nah ini perlu kita perhatikan juga. Nah biaya ini apa? Ya biaya untuk produksi. Kita harus menentukan kira-kira berapa biaya produksinya per bungkusnya. Kemudian mungkin bisa jadi ada biaya marketing tadi, berapa yang harus kita keluarkan setiap bulannya untuk FBS, untuk IG, untuk giveaway ya. Itu kita harus masukkan ya, biaya marketing ini sangat penting. Itu ya, kalian harus melis. Nah semakin detail semakin baik ya. Semakin rinci semakin baik. Nah ini adalah contoh. Nah ini yang bisa kalian lakukan untuk membuat bisnis model kanvas. Jadi coba saya ulangi ya. Jadi kalian harus menentukan konsumennya, kemudian kalian menjelaskan nilai dari produk kalian ya, nilai keunggulan, kemudian bagaimana cara menyampaikannya, kemudian bagaimana mempertahankannya dengan customer relationship-nya. Kemudian kalian menentukan berapa penghasilan yang kalian targetkan untuk kalian dapatkan. Setelah itu kalian bisa menjelaskan bagaimana aktivitas kunci ya, aktivitas utama yang kalian lakukan di dalam bisnis ini. Kemudian kalian jelaskan juga apa saja yang dibutuhkan, sumber-sumber daya apa yang kalian butuhkan di dalam key resources. Kemudian kalian juga menjelaskan bagaimana dan siapa mitra yang akan terlibat di dalam bisnis ini ya. Sehingga kita nanti bisa memperkirakan juga biaya-biaya yang terjadi atau yang kita keluarkan gitu ya.
Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bisa dijadikan acuan kalian untuk membuat bisnis model kanvas ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.